dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanatnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu, karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya. Wahabi keterlaluan. Anak-anak muda baru tahu ilmu kulit, mempermasalahkan Wali Songo, meragukan Wali Songo, mengatakan keberadaan Wali Songo tidak jelas. Ini kalau dibiarkan pemikiran-pemikiran ini bahaya. Dengan dalih Wali Songo tidak punya kitab. Ya manuskrip yang ada di museum-museum. Kalian tidak pernah ke sana. Ya ada. Jelas makomnya ada, mulai Ampel sampai Gunung Jati ada. Terus kurang apa? Kakek sampean ada apa enggak? Buyut sampean ada apa enggak? Ini secara logis dulu ya. Mbah-mbah sampean apa enggak? Enggak ada. Sampean lahir dari mana? Ada, buktinya apa? Kitabnya mana? Makam, ya udah sama. Makamnya ada, perjuangannya jelas. Terus yang Islamkan orang Jawa siapa? Kok bingung? Peninggalannya jelas, tekennya ada, terus manuskrip ada, karangan-karangannya juga ada, peninggalan perjuangan lagu-lagu, gamelan-gamelan sebagai wasilah, sebagai mediasi berdakwah ada. Cerita sejarahnya ada, dimulai dari runtuhnya Majapahit sehingga masuk para wali untuk membina anak-anak raja, anak-anak bangsawan, sampai muncullah Ampel Dento, sampai muncullah Demak Bintoro, Raden Patah. Terus gimana? Banten sampai sekarang masih ada, keturunannya pun juga ada. Demak keturunannya juga masih terbukukan. Sunan Gunung Jati, Keduriah keturunannya masih terbukukan. Pemikiran-pemikiran Wahabi ini kalau dibiarkan bahaya. Bisa mengancam eksistensi Indonesia, bisa mengancam keluasan dan keluasan Indonesia sebagai cagar budaya, sebagai pelindung budaya, dan sebagai negara yang masukkan bineka. Dan Wahabi ini kalau saya amati enggak Islamisasi, Arabisasi. Semuanya diorientasikan dengan Arab. Arab. Islam itu ritual, Islam itu hal, kelakuan, Islam itu akhlak, Islam itu ubudiyah, ibadah, abudah. Tidak casing. Ini katanya Islami, bukan. Ini baju Cina ini. Baju Cina. Ya semuanya lah. Yang penting bisa dibuat untuk mediasi. Jangan semuanya kau bid'ahkan. Sampai jajan kau bid'ahkan, wayang kau bid'ahkan, mediasi dakwah dengan tahlil kau bid'ahkan. Kalian tidak tahu bid'ah itu apa. Bid'ah itu pembagiannya berapa. Al-Quran dengan dimodifikasi, Al-Quran dengan dikelompokkan 30 juz, bid'ah itu. Bid'ah. Kenapa? Nabi tidak melaksanakan, Abu Bakar sendiri saja belum melaksanakan. Terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ilmu tajwid bid'ah. Orang kalau tidak mau ilmu tajwid berarti dia bodoh, tidak bisa baca Quran. Berarti bagaimana? Ilmu tajwidnya bid'ah. Penulisan Al-Quran dengan khat, penulisan Al-Quran dengan titik, dengan harakat, itu bid'ah semua. Tidak ada pada era Nabi. Wah, semuanya. Jadi mohon maaf, mungkin bisa dibuat renungan oleh pemerintah ini supaya Wahabi
berangus. Jangan takut, berangus Wahabi, Islam tidak akan hancur. Berangus Wahabi, Islam akan eksis. Islamnya Islam luas. Islam kafah itu antara syariat sebagai kulit, thariqah sebagai ruh batin, penghambaan kepada Allah, terus hakikat sebagai akhlak. Sehingga Islam betul Islam yang rahmat lil alamin, Islam yang memadukan antara syariat dengan akhlak. Tasawuf itu namanya. Tasawuf dibid'ahkan, katanya ilmu tasawuf. Kalau enggak, tasawuf itu tidak ngurusi uang teman-teman, hanya ngurusi saya dengan Allah. Itu tasawuf, pensucian pembeningan hati, menghamba pada Allah. Kau katakan seperti orang Buddha. Kalau bahas ruhani, ya memang hampir sama semua orang-orang yang bermain dalam situs ruhani. Nabi Muhammad menemukan syariat dengan praktek ruhani di Gua Hira. Meditasi, kontemplasi. Belum dapat wahyu, kau katakan Buddha, ya apa sih? Ojo kaku-kaku lah, jangan terlalu apa ya, saklek, ojo kaku-kaku, lentur itu loh. Jangan kau samakan Islam itu dengan kebodohan pikiranmu. Jangan kau samakan Islam itu dengan kesempitan pikiranmu. Islam itu luas, luas, agama samawi, agama jusmani dan agama ruhani, agama ardi dan agama samai, agama bumi, agama langit, agama ruh, agama jasad, agama dunia, agama akhirat. Pengaturannya luas. Budaya masuk, adat masuk, akhlak masuk. Yang penting tidak jauh, tidak menerjang syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan masalahkan Wali Songo. Sekali lagi masalahkan Wali Songo, khawatir nanti pemuda-pemuda Nusantara, apalagi Duriah Wali Songo, marah. Kalian diusir dari Indonesia, tambah repot semua. Ini kalau dibiarkan nanti ada pembongkaran makam wali-wali. Di Lombok sudah terjadi, di mana sudah dimasalahkan. Sampai seperti di Arab Saudi nanti semua situs Islam dihabiskan. Katanya bid'ah, katanya khurafat, katanya tauhid dan sebagainya. Kalau sampai ini terjadi, maka keluasan Indonesia, nusrah uluhiyah Indonesia bisa-bisa dicabut oleh Allah. Maka yang terjadi adalah pemberontakan, yang terjadi adalah peperangan, naudzubillah waladzim. Moga-moga segera ini dimasukkan ke buku besarnya pemerintah tentang bagaimana mensikapi Wahabi yang sudah semakin membabi buta. Wayang dibid'ahkan, Wali Songo dianggap masalah, Sunan Kalijogo dibingungkan sampai disetan-setankan. Sekian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.